Hello everybody, welcome to Basit Corridor. Kalian pernah gak sih ngalamin, atau jangan-jangan kalian lagi ngalamin hal dimana lu tuh lagi mikirin banyak banget, sampai-sampai setiap malam tuh lu overthinking gitu, sampai-sampai lu setiap hari atau mungkin berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan lu tidur tuh jam 2, jam 3 pagi gitu, sehingga bikin lu capek. Yang karena lu pagi harus bangun lagi buat berangkat kerja gitu, berangkat jam 7 gitu, kan capek gitu, lu tidur cuman 3 jam 4 jam, capek gitu. Terus yang lu pikirin tuh hal-hal yang sebenarnya belum ada gitu bentuknya gitu. Lu pikirin tentang karir lu pikirin tentang pernikahan lu, kalau karir tentang gimana ya, kok gue kerja kok kayak gini-gini aja, kok gue gaji gue nggak naik-naik, kok gue selalu menjadi staff, padahal lu udah kerja berbulan-bulan, padahal lu kerja udah bertahun-tahun gitu. Atau enggak lu yang sekarang lagi punya pacar, lu mikirin nanti gue kalau nikah gimana ya, gue mau bayar pakai apa ya, gue lagi nggak ada tabungan. Tapi kalau misalkan dia minta nikah gimana nih, gue nggak ada tabungan. Atau lu belum pacaran officially gitu, kayak I love you and then you love me too gitu, itu belum ada gitu. Karena kan zaman sekarang kan banyak yang nggak officially pacaran gitu kan, kayak nggak yang kayak tadi gitu, dia ya udah kita deket aja gitu kan, saling sama-sama tahu gitu kan, yuk kita jalan aja gitu kan. Karena lu udah ketakutan ngelihat positifnya dia gitu. Karena gini, misalkan lu lagi pacaran, habis itu yang pertama kan lu takut karena lu yang ngajak nikah gitu kan. Tapi gimana kalau misalkan dia yang tiba-tiba ngajakin lu nikah? Karena kan lu tiap hari ketemu gitu kan, kan lu nggak tahu nih waktu kapan bertabrak nih, brak gitu kan. Pada saat waktunya udah ketemu facing sama lu nih gitu kan, terus lu mau bilang apa? Sedangkan gue belum ada tabungan. Pokoknya banyak lah yang pikiran gitu. Lu overthinking setiap malam gitu, yang padahal juga barangnya belum ada gitu. Padahal ketakutan lu tuh masih belum ada bentuknya gitu, masih abstrak gitu. Poinnya lu mikirin secara tiba-tiba akan ketakutan lu di masa depan. Biasanya itu timbul di trigger dari lingkungan lu sendiri gitu, dari teman-teman lu atau mungkin dari keluarga lu. Teman-teman sih biasanya sih, kayak misalkan ada tahu tuh temen lu udah ada yang boom gitu ya dari segi kesuksesan, mungkin dia udah ada yang nikah gitu. Habis itu lu secara nggak langsung bicara sama dia, lu ke-trigger bahwa gokil nih, dia udah nikah nih, atau enggak gokil nih, dia udah punya mobil nih, ya kan, atau enggak dia udah punya, udah sukses lah gitu kan. Secara nggak langsung lu ke-trigger akan dirinya dia gitu kan, sehingga lu berpikir terus tiap malam, wih dia udah punya istri, wih dia udah punya mobil, terus gue gimana kalau misalkan ABCD segala macam, panjang lah pokoknya gitu kan. Gini, yang pertama pahamin dulu bahwa lu lagi ada di sebuah fase yang ngalamin kayak lu, bukan lu doang. Semua orang ngalamin kayak begitu. Jadi serangkaian yang lu alamin tadi, dari ke-trigger, lu abis itu jadi overthinking, abis itu lu jadi capek sendiri gitu ya, itu disebutnya quarter life crisis. Itu biasa kejadian, itu biasa terjadi sama orang-orang yang biasanya dari umur 18 sampai umur 30 tahun. Biasanya, menurut teori begitu. Nah, jadi poinnya yang ngalamin kayak gini tuh bukan lu doang. Jadi lu nggak usah ngerasa paling berbeda, bahwa lu bodoh, bahwa lu bukan yang paling nggak sukses sedunia gitu. Bukan. Karena yang tadi gue bilang, serangkaian lu tadi itu disebutnya quarter life crisis. Lu lagi ada di sebuah fase kehidupan yang dimana itu juga bisa disebut proses pendewasaan diri seseorang. Kalau dia mikir, sehingga dia mau berubah gitu. Sehingga dari pressure itu kita mikir, kita berubah. And then moga-moga jadi lebih dewasa kan gitu. Tapi poinnya lu lagi ada di suatu fase kehidupan lah gitu. Kalau kata Dorothy Thompson, only when we are no longer afraid do we begin to live. Jadi artinya ketakutan lu itu, kalau lu masih diselimutin ketakutan, lu masih belum bisa hidup. Tapi kalau misalkan lu udah lepas dari semua ketakutan lu, and then life begin, and then hidup lu baru dimulai. Makanya tenang aja, jangan seakan-akan dunia tuh mau runtuh gitu. Itu memang cuma sebuah fase aja. Tapi kalau misalkan lu terabas aja itu permasalahan quarter life crisis lo tadi, lu bakal ada suatu bentuk pendewasaan dalam diri lu, bentuk berpikir baru lu gitu. Dan poinnya lagi, biar nggak ngerasa bego sendiri gitu kan, poinnya lu ngalamin ini nggak sendirian. Hampir semua orang ngalamin kayak gitu. Terus cara lain buat ngelewatin quarter life crisis tadi adalah, ya kalau kita beragama gitu ya, sangat penting untuk ngasih makan jiwa kita. Spiritualitas tuh penting gitu. Makanya kalau yang Islam ya lu mendekatkan diri sama Allah, sholat, dengar kajian gitu kan. Atau enggak lu yang agama-agama lain ya lu ya ngelakuin tentang peribadatan lu lah gitu. Sehingga lu akan nemu titik dimana tujuan hidup, dan lu bakal ngerasa ketakutan lu tadi itu bukan apa-apa. Karena mungkin masalah lu besar, tapi lu punya Tuhan yang lebih besar, gokil gitu. Pokoknya gini ya,
Mau persoalan lu tentang pernikahan, tentang karir, tentang apapun lah yang lagi lu pikirin sekarang, poinnya itu adalah sadarin dan pahami bahwa setiap orang tuh punya punya garis waktu masing-masing, punya timelinenya masing-masing. Untuk sukses, untuk menikah, untuk apapun itu punya timelinenya masing-masing. Selama lu gerak gitu ya. Ini soal gini deh, misalkan ini semuanya saling berhubungan lah. Jadi pokoknya lu gerak aja gitu kan. Yang penting lu keluar aja, keluar rumah. Kayak lu, maksud gua keluar rumah tuh ya kerja, lu kerja, gerak, ngelakuin something. Mungkin sekarang kalau konteksnya soal bisnis gitu ya, atau tentang kesuksesan, yang penting lu gerak aja. Lu ngerjain, misalkan lu jadi YouTuber, lu jadi, ya kita ngomongin YouTuber lah, lu sekarang jadi YouTuber, lu lakuin aja nge-konten setiap hari, konsisten aja gitu, gerak aja udah. Masalah hasil kan kita nggak ada yang tahu nih gitu kan, paling nggak lu gerak aja. Itu gue yakin banget pasti di garis waktu tertentu lu akan gong gitu, karena setiap orang gongnya tuh beda-beda, ada kliknya gitu, itu beda-beda gitu. Pun dengan pernikahan, kenapa bisa? Karena pernikahan kan bicara jodoh ya, orang dan waktu gitu ya. Kalau lu diem aja di rumah gitu ya, duit mah nggak dapet, cewek juga nggak dapet. Tapi kalau misalkan lu ya udah kerja aja gitu, kerja pun lu bisa dapet duit, syukur-syukur di sembari itu lu diketemuin sama perempuan yang dimana mungkin nanti bisa jadi ini jodoh lu gitu. Jadi poinnya santai aja lah, semua bakal dapet gitu selama lu gerak. Poinnya lu gerak aja. Ada juga orang yang udah 5-6 tahun dia ngelakuin itu terus tapi belum dapat gonggongnya, ya nggak apa-apa gitu. Ntar juga, maksudnya juga mereka capek sendiri gitu kan, orang kasihan bener gitu nih, udah gawe bertahun-tahun nggak sukses gitu kan, dikasih lah gitu kan, udah minta sama Tuhan terus dikasih, bisa kan. Jadi maksud gue boleh berpikir tapi jangan berlebihan, overthink jadinya, dibalik-balik doang. Ya pokoknya santai aja lah. Yang ngalamin kayak gitu bukan lo doang, semua orang ngalamin itu. Semua orang, hampir semua orang ngalamin di fase quarter life crisis kalau umurnya nyampe. Ya udah, segitu dulu video dari gua. Kalau misalkan lu suka sama video ini, silakan di like. Kalau misalkan lu nggak suka, silakan di dislike. Karena juga tidak kelihatan dislike-nya, ya kan? Nah, dan kalau misalkan ada yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan segitu dulu aja video dari gua. Cukup singkat kayaknya. Dan see you and ciao everybody.